Terima kasih De Anif dalam kesempatan siang hari yang cukup cerah ya di Toraja ini di dalam hiruk pikuk dan panasnya pesta demokrasi. Saya sebagai pengamat perempuan dan anak terpanggil untuk sedikit membelokkan pikiran kita bersama sebagai umat beragama untuk mengembalikan kasih mula-mula ataupun compassion, rasa peduli kita kepada lingkungan dan sesama ya. Saya kemarin mendapat berita dari teman-teman pers dan terima kasih kepada teman-teman pers yang begitu peduli dengan lingkungan ya, bahwa lingkungan itu bukan cuma tanaman tanah yang diperkarakan tetapi juga manusianya yang mengisi proses daripada lingkungan alam itu, yaitu manusia. Dan karena ini adalah objek penderitanya adalah kaum perempuan, maka saya terpanggil untuk mencari tahu ya di Anif, apa sih yang terjadi sesungguhnya dengan Ibu Deborah, ibu daripada anak kekasih yang duduk di samping saya ini, Nak Septi ya, yang sekarang ini telah lulus selesai kuliah atas bantuan gereja Katolik ya, pastor, untuk dapat menampung putra bangsa, putra daerah kita Septi ini mendapatkan kelayakan studi, belajar dan selesai dan bagus, dan sekarang ini sedang mencoba mencari pekerjaan untuk satu cita-cita yang mulia, yaitu melayakkan ibunya agar supaya ibunya bisa tidur dengan tidak dijatuhi oleh hujan ataupun debu di tengah-tengah kesulitan ibu-ibu yang ada di seluruh dunia ini. Dan karena ada di Toraja, Nak Hanif, Nak Ridwan, maka ketika saya membaca itu di dalam ruang rubrik pilkada, saya terpanggil untuk menemui Septi dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan beliau atas seorang ibu yang telah melahirkan dia. Dan saya telah mendengar dengan seksama, maka kami dari perempuan Toraja berdoa dan juga dari persekutuan doa Kabarok Puang yang telah saya dirikan kurang lebih 5 tahun saya bolak-balik ke Toraja ini, ingin sekali memberikan perhatian walaupun itu bukan berbentuk yang mahal atau apa, tetapi sudah kami dengarkan dan kami pikirkan bahwa salah satu program yang harus diingat oleh pemerintah, jangan tahan haknya orang, jangan adakan pembiaran bagi anak-anak yang seperti Septi ini yang berjuang untuk orang tuanya supaya bisa membahagiakan orang tua ya nak, dan tinggal di rumah yang sangat reot tabe ya, maaf, yang tidak layak sebenarnya untuk didiami seorang ibu yang tinggal sendiri di pedalaman yang sangat jauh di Mapak ya, sehingga saya berkata kepada Septi, apa yang harus saya lakukan untuk Septi sebagai perwakilan ibu Indonesia yang ada di Toraja ini. Nah kebetulan memang orientasi dan sasaran kami adalah menyapa para lansia yang sudah hidup sendiri di semua tempat di mana kami datang melayani di Indonesia. Dan kebetulan karena saya putra asli Toraja, maka keterpanggilan ini menjadi pikiran saya utama untuk membantu Ibu Deborah ya. Kebetulan nama ibunya Septi sama dengan Agustina Samalu sebenarnya nama lengkapnya. Tetapi dipanggil Ibu Deborah, apa bukan? Ibu Samalu. Ibu Samalu. Ya, sehingga saya betul-betul ingin bertanya kepada Septi apa yang harus kami lakukan, dan sekejap Tuhan membuka jalan, memberikan saya inspiration ya untuk bisa menyampaikan bahwa ibumu perlu dipulihkan dari kehidupan yang layak ya. Misalnya kesehatannya, saya mendengar dari Septi bahwa karena pernah jatuh cedera kepalanya sehingga mengalami benturan dan sekarang agak sedikit ada kelainan kejiwaan, penyimpangan sedikit. Nah saya teringat bahwa ada banyak dokter saraf di Toraja ini yang sudah profesional, yang saya kenal baik, maka saya pastikan ketika saya datang kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan, tidak apa-apa Indo, kita juga ingin melihat hal itu. Nah sehingga ini pastikan bahwa Tuhan buka jalan, dan dengan jaringan yang ada, Nak Hanif, Nak Ridwan, saya akan coba untuk membantu ibu ini sebagai salah satu keterwakilan ibu-ibu yang dalam kehidupan yang susah di abad yang orang sedang bersenang-senang saat ini, sehingga tidak ada kata tidak
untuk tidak melakukannya. Saya kira begitu ya. Ya begitu ya Septi ya. Ya. Yang pertama, saya memang dari dulu mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi fakta dan nyatanya tidak ada sama sekali. Saya kira sejak pemerintahan Jokowi sudah menganggarkan ke desa itu miliaran, karena prinsip Jokowi bahwa membangun dari desa ke kota. Tetapi yang menjadi fakta terjadi di Toraja, khususnya Kecamatan Mappak, itu sangat bertolak belakang sekali, karena bukan cuman rumah ibu saya ini yang begitu, sangat banyak rumah di sana. Cuman karena tidak ada yang berani melaporkan atau orang takut sama pimpinan setempat atau pimpinan daerah. Dan juga menjadi pertanyaan saya bagi pemerintah, kenapa pemerintah tidak terbuka hatinya untuk hal-hal yang begini. Salah satunya dari anggaran desa, lalu dari bantuan dari DPR RI, terutama di Komisi 5 ini tentang bantuan beda rumah, yang saya lihat di sana itu sangat bertolak belakang. Undang-undang mengamatkan bahwa yang layak mendapatkan beda rumah itu sudah 3 tahun, minimal 3 tahun ditinggali. Tapi yang saya lihat ada yang baru berumah tangga 2022 yang lalu sudah dapat beda rumah. Itu kan kalau dia langsung buat rumah itu belum cukup 3 tahun. Tapi rumah yang seperti begini, dan bahkan pernah menjadi alasan ini bagi orang tua saya, karena memang pernah mempunyai rumah yang layak, tapi dijual karena situasi. Dan itulah yang pernah menjadi alasan, saya kurang tahu pasti tahun berapa itu, bahwa sudah tidak bisa mendapat beda rumah karena sudah pernah punya rumah besar. Dan itu menjadi pertanyaan saya, bahwa itu dijual karena keterpaksaan. Kita tahu orang Toraja, bagaimana situasi orang Toraja. Jadi harapan saya, jika pemerintah memang menganggap kami bagian dari desa itu, dan pemerintah kecamatan menganggap kami bagian dari kecamatan itu, dan pemerintah Tanah Toraja menganggap kami bagian dari Kabupaten Tanah Toraja ini, marilah terbuka hatinya untuk seluruh masyarakat yang ada di Tanah Toraja ini. Karena saya terus terang menganggap bahwa saya dianaktirikan, baik dari Lembang, kecamatan, kabupaten terlebih khusus. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan, saya kembalikan. Ya, saya ingin memulai ini Dek Hanif sebagai seorang perempuan yang membantu kaumnya ya. Saya tidak ada kepentingan atau ingin menyentuh masyarakat atau pemerintah khususnya untuk mengintervensi. Tetapi saya ingin memulai. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, kalau ada pihak yang akan tergerak, entah itu pemerintah, entah itu siapapun juga, dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nak Septi, maka saya bersyukur. Silakan menghubungi kami dan kami akan lakukan secara profesional pertanggungjawaban audit manajemen yang kami lakukan, yang kami isinya adalah juga para hamba-hamba Tuhan, dan dari semua denominasi agama akan saya undang pada acara-acara yang saya akan buat nanti, bahwa akan masih banyak ya orang-orang yang masih susah seperti ini yang perlu diperhatikan, yang bahwa kita tidak akan membangunkan istana, tetapi paling tidak kita peduli aja, kita tahu, kita carikan jalan keluar, begitu kira-kira demikian. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Septi adalah sebuah ungkapan perasaan anak yang ingin sekali membahagiakan ibunya. Siapa di antara kita di dunia ini yang tidak mempunyai ibu, yang tidak lahir dari rahim seorang ibu? Tegakah engkau melihat ibumu dijatuhi hujan, terik panas matahari, hidup hanya dari tetangga? Ya, saya tidak tahu Septi masa lalumu bagaimana dengan ibumu, tetapi keadaan yang sekarang kita lihat ini harus ditolong. Ini harus ditolong. Sama contoh misalnya, saya seorang dokter misalnya, ada orang yang harus ditolong, tapi tadi suaminya habis bunuh orang atau pukul orang. Saya harus menolong, Pak, karena ini jiwa. Ini adalah anugerah Tuhan sehingga dia bisa hamil dan punya anak. Nah, maka pastikan saya harus buka tangan untuk menolong sesama manusia. Saya kira demikian. Jadi tidak ada kepentingan politik, Hanif ya. Tidak ada kepentingan